Menurut Kak Fani gimana? Luar biasa pastinya dong. Kita semua sukacita hari ini ya. Iya dong. Kita mau memulai kembali ibadah sekolah minggu GPPK CBN. Nah, di bulan yang paling istimewa kalau menurut Kak Fani sih. Kalau menurut Kak Kela gimana tuh? Istimewa banget dong, kan mau Natal. Mau Natal. Ya, tapi kayaknya kita masih online ya Kak. Ya udah sih nggak apa-apa. Yang penting kita masih ibadah dan memuji Masih Tuhan. ada sukacita ya. Masih kayaknya. dong. Oh, karena kan Tuhan nggak hanya di gereja, di mana-mana ada Tuhan Yesus ya. Yuk kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Ajak mama papanya kalau di rumah ada, nggak ke gereja ya. Ajak adiknya, kakaknya, siapa saja yang ada di rumah. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, pagi hari yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami kembali ya Bapa mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun secara online Tuhan kami tetap bersukacita, karena kami yakin dan percaya Engkau hadir di rumah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Mari Tuhan Yesus beribadah bersama dengan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kehadirat-Mu yang luar biasa. Kami mau sukacita itu Tuhan terus tinggal di hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Kita mau datang sama Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan ya. Katakan Bapakku datang menyembah. Joget-joget dong. Nah, biar sehat badan kita joget-joget ya. Ya, kalau gitu adik-adik kakak undang bagi berdiri. Kita diri yang rapi ya, jangan dorong-dorongan. Kita puji Tuhan. Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Amin. Sembahlah dan pujilah
ya? Iya dong, kan anak raja. Anak pilihan ya? Iya dong. Nah, anak-anak raja di rumah, yuk sama-sama kita mau mendengarkan titah atau pesan dari Raja yang mulia, yaitu melalui firman-Nya. Nah, kita sebagai anak-anak raja, yuk kita duduk dengan tertib, siapkan Alkitabmu, dengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kita. Dan teman-teman bukan hanya mendengar, tapi nanti kita lihat, kita dengar apa yang harus kita lakukan, ya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, puji Tuhan ya. Hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah menyembah Tuhan? Sudah memuji nama Tuhan? Tadi sudah berdoa belum? Sudah ya. Nah, sekarang kita berdoa untuk kita dapat belajar tentang firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berkati kami sehingga kami dapat beribadah, dapat belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat beribadah. Kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka, memberi kekuatan kepada mereka agar mereka dapat semangat untuk beribadah online dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, urapi kami yang belajar tentang firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini, yang perlu dipersiapkan tuh Alkitab. Ya, benar sekali. Siapin dulu Alkitabnya. Harusnya disiapinnya dari awal. Sebelum jam 11 tuh kita beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum KKWL piknik pujian, udah siapin Alkitabnya. Oke? Nah, sekarang sudah siap Alkitabnya? Oke. Nah, di sini kakak akan berbicara tentang seorang raja. Raja itu apa ya, Kak ya? Raja itu dia seorang yang memimpin, seorang pemimpin di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu negara. Ya, emang ada Kak negara yang dipimpin oleh raja? Sedangkan negara kita aja dipimpin oleh presiden. Ada adik-adik negara-negara yang dipimpin oleh raja.
Nih ya, contohnya sedikit aja ya. Sebenarnya banyak sih. Negara Inggris, pernah dengar kan? Kerajaan Inggris. Nah, negara Denmark, Belanda, ada negara Maroko, ada negara Arab Saudi, ada negara Thailand, Brunei Darussalam, dan banyak lagi. Oke? Kalau kita dipimpin oleh presiden. Nah, kalau dalam Alkitab, siapa ya Kak yang menjadi raja? Kalau dalam Alkitab nih, yang menjadi raja nih, contohnya 3 aja ya. Nah, contohnya ada 3 nih. Yang pertama, Daud. Kita sebut Raja Daud. Adik-adik sering mendengar tokoh Raja Daud? Ya, bapaknya siapa ya? Iya, ada yang jawab. Bapaknya Isai. Benar sekali. Nah, adik-adik pintar. Hebat. Oke. Kalau Raja Daud, dia pandai bermain musik. Apa ya? Wow, ada yang jawab. Yang dipetik. Oke, kecapi. Benar sekali. Nah, tepuk tangan dong buat diri sendiri yang udah jawab. Nah. Oke. Kalau sebelum menjadi raja, Daud berprofesi sebagai apa ya? Ada nggak ya yang bisa jawab? Nah, Raja Daud berprofesi sebagai pengembala kambing domba. Oke, ada raja lagi nih. Raja yang contoh yang kedua, Raja Salomo. Oke, Raja Salomo, raja yang kaya raya. Adik-adik mau nggak jadi seorang raja, tapi rajanya kaya raya? Apa-apa dilayanin. Mau makan tinggal makan. Mau beli apa tinggal beli. Karena punya semuanya, karena kaya. Pasti mau dong. Ya, Raja Salomo itu kaya dan berhikmat. Hikmatnya itu tentunya dari Allah ya. Oke. Yang contoh yang ketiga, Raja Hizkia. Nah, ini raja ini hebat adik-adik. Di usianya yang 25 tahun dia udah menjadi seorang raja. 25 tahun. Kalau adik-adik 25 tahun udah jadi raja, berarti berapa tahun lagi ya? Sekarang umurnya berapa ya? Misalkan umurnya 9 tahun. 25 tahun dikurangi 9 tahun. Berarti 16 tahun lagi nih adik-adik. Jadi nggak ya sebagai raja? Wah, adik-adik mau jadi sebagai raja? Bisa. Pertama raja untuk diri sendiri dulu. Adik-adik pandai nggak mengendalikan diri? Tidak cengeng, tidak banyak mengeluh, sabar kalau ditegur oleh orang tua. Nah, karena sifat-sifat raja itu sungguh mulia dan baik-baik semua. Kalau rajanya jahat, kira-kira negara yang dipimpinnya atau bangsa atau daerah yang dipimpinnya dapat berhasil nggak? Ya tidak. Karena orang jahat itu tidak akan berhasil di mata Tuhan. Orang jahat itu tidak diberkati Tuhan. Nah, karena sifat-sifat raja itu, yang pertama harus memiliki karakter seorang hamba. Rendah hati, tidak sombong, menuruti perintah Tuhan. Nah, yang kedua, sepenuhnya berharap pada Tuhan. Bukan karena egois, bukan karena ini gara-gara aku, ini karena aku, ini berhasil karena aku. Kalau rajanya seperti itu bisa jatuh nggak? Bisa. Karena
Yang memerintah semua, yang memerintah raja itu di atasnya adalah Tuhan. Nah, raja juga harus memiliki sifat yang bijaksana. Kalau rajanya pilih kasih, misalkan si raja cuma milih anak-anak yang ganteng atau anak-anak yang cerdas, kira-kira akan timbul rasa sakit hati enggak untuk milih misalkan yang enggak kepilih tuh anak-anak misalkan yang kurang pandai, terus anak-anak yang katanya kurang cakep. Emang ada ya anak-anak kurang cakep? Semua di mata Tuhan cakep ya. Adik-adik cakep gak? Adik-adik yang perempuan cantik gak? Coba bilang sama dirinya sendiri nih, yang laki-laki, aku cakep kok. Nah, yang perempuan bilang sama dirinya, aku cantik kok. Karena di mata Tuhan, kalau laki-laki itu cakep, kalau perempuan itu cantik. Nah, sifat raja berikutnya, dia harus kuat. Kalau rajanya cengeng, bisa nggak jadi raja? Kalau rajanya males, nggak akan bisa jadi raja. Nah, yang terutama nih, kalau raja itu kesukaannya itu berdoa. Berdoa sama siapa, Kak? Ya berdoanya sama Tuhan. Kalau adik-adik di rumah berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pintar sekali. Karena setiap hari, setiap yang kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Oke. Nah, raja berikutnya kakak akan bahas nih. Ini yang paling penting. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari lahirnya raja ini. Siapa ya? Aduh, raja siapa ya? Kita buka dulu yuk di Lukas 19 ayat 38. Lukas 19 ayat 38. Adik-adik yang udah bisa buka Alkitabnya sendiri ya. Kalau adik-adik Batita sama Balita boleh deh dibantu mamanya. Ya, yang udah bisa baca kita baca bareng-bareng ya. Kita bersama-sama. Lukas 19 ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Waduh, raja siapa ya yang membawa damai, yang mempunyai kerajaan sorga? Tada! Aku berperan sebagai apa nih? Karena aku perempuan, jadi aku berperan sebagai ratu. Tapi kok mahkotanya raja? Nah, karena kita sekarang berceritanya tentang raja ya. Kalau misalkan perempuan itu sebagai ratu. Oke. Tadi kakak bilang ada raja yang membawa damai. Siapakah dia? Raja damai itu adalah Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memperingatinya. Merayakan hari kelahirannya tanggal berapa ya? Tanggal berapa adik-adik? Tanggal 25 Desember. Hah? Itu ada yang bilang itu hari Natal. Iya betul, hari Natal. Tanggal 25 Desember, hari kelahiran Tuhan Yesus, Raja Damai. Oke adik-adik, siap menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus? Tapi adik-adik punya sifat damai enggak? Punya, Kak. Contohnya diem aja. Kok diem aja sifatnya damai? Contohnya nih, kalau adik-adik bisa mengalah terhadap temannya, terhadap kakaknya. Misalkan mamanya punya 1 coklat, terus
dikasih ke kakaknya. Ayo, kalau mamanya punya coklat dikasih ke kakaknya, adiknya nangis gak? Pasti nangis nih. Jujur ya, pasti nangis kan? Nah, kalau adik-adik punya hati yang damai, pembawa damai, ya udah deh, nggak apa-apa. Coklatnya buat kakak aja. Nah, itu contoh satunya tuh. Adik-adik punya hati yang damai dan adik-adik juga bisa menjadi orang yang pembawa damai. Ya. Oke, karena Tuhan Yesus sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahirannya. Adik-adik harus mempunyai sikap yang pembawa damai, bukan pembawa keributan. Oke? Coba perkatakan dalam untuk dirinya, tunjuk dirinya, pegang dadanya. Aku mau jadi pembawa damai. Sekali lagi ya, aku mau jadi pembawa damai. Kalau adik-adik bisa jadi pembawa damai, adik-adik bisa menjadi seorang raja, atau yang perempuan bisa menjadi seorang ratu. Siapa yang mau jadi raja atau menjadi ratu? Banyak ya? Banyak ya? Mau jadi raja yang kaya? Mau jadi raja yang kuat? Mau jadi raja yang bijaksana? Oke? Semua Tuhan pasti berkati. Oke adik-adik? Nah, sekarang kakak copot dulu ya mahkotanya ya. Di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk mengerjakan tugas. Semangat dong kerjain tugasnya. Ya, kirim nih tugasnya ke nomor yang ada di bawah ini nih. Tugasnya adalah buat video ya, buat video. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Adik-adik mau jadi raja yang seperti apa? Raja yang bijaksana, raja pembawa damai, raja yang mengandalkan Tuhan, atau raja yang penuh hikmat dari Tuhan. Oke? Nah, buatnya seperti ini. Lepas mic ya. Oke. Buatnya seperti ini. Ini gambar sendiri ya. Mudah kok gambarnya. Boleh diwarnai juga ya. Buatnya seperti ini. Adik-adik boleh pilih mau jadi raja bijaksana, raja pembawa damai, raja yang mengandalkan Tuhan, atau raja yang penuh hikmat dari Tuhan, atau raja yang kuat. Boleh adik-adik pilih. Caranya begini, cara mengumpulkan tugasnya, cara mengerjakan tugasnya. Kayak gini. Ya. Ikuti seperti ini ya, contohnya ya. Tugasnya seperti ini. Jika aku menjadi raja, aku mau menjadi raja. Ditahan ya, 4 detik saja. Oke? Diulang ya. Cara buat videonya seperti ini. Adik-adik ngomong dulu. Jika aku menjadi raja, aku mau menjadi raja yang oke? Oke. Ya, seperti ini gambarnya. Boleh gambar sendiri. Kalau adik batita balita mungkin boleh ya dibantu sama orang tua ya. Tapi kalau kelas Pratama Madya gambar sendiri lalu tulis sendiri ya di bawahnya ya. Tulisannya agak besar ya biar kakak bisa baca. Oke? Kirim tugasnya atau jawabannya di nomor yang ada di bawah ini. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus berkati. Nah, Kak Kela, tadi gimana firmannya? Bagus banget ya. Bagus banget. Ya ampun, siapa sih yang nggak mau jadi raja? Aku aja itu, mau. raja itu apa sih? Raja itu yang memimpin sebuah negara, suatu daerah. Yang memimpin
pemimpin berarti kita punya bawahan ya. Iya dong. Tapi kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kalau kita mau jadi seorang raja, kita tuh harus memiliki sifat-sifat yang seperti apa ya Kak Ella ya? Seperti misalnya kita harus memiliki karakter seorang hamba. Apa itu karakter seorang hamba? Seorang hamba itu yang sepenuhnya berharap sama Tuhan aja, gak boleh sama yang lain. Oh, berarti hamba itu taat, setia gitu ya? Iya. Oh, lalu apa lagi ya? Kita harus bijaksana juga. Bijaksana. Kita harus kuat dan yang paling penting harus suka berdoa dong. Bener banget. Kuat, bener banget. Kalau teman-teman suka sakit-sakitan, gimana mau memimpin orang? Gimana mau memimpin bawahannya? Di kasur terus ya Pak? Iya, benar. Berarti harus kuat ya. Nah, dengerin kata mama papa di rumah. Kalau mamahnya suruh makan sayur, ya makan. Iya, jangan dipilih sayurnya, Kak. Bener banget. Supaya badan kita Kuat. dan miliki sikap yang rendah hati, nggak boleh sombong. Seperti itu ya, firmannya bagus banget ya. Nah, mumpung nih ada acara ini, Kak Fani mau promosi sebentar ya. Di Kak Ella, GPP KCBN kan punya sekolah namanya Sekolah Cerdas Bangsa. Cerdas Bangsa. Ada TK dan juga ada SD yang terakreditasi A. Yuk, mari adik-adik yang sudah masuk usia sekolah mulai dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai usia SD, Kak Fani mau undang nih bersama dengan Kak Ella ya, dan juga guru-guru Cerdas Bangsa baik TK maupun SD. Mari ajak mama papanya untuk datang mendaftarkan adik-adik semua bersekolah di Cerdas Bangsa. Karena di Cerdas Bangsa setiap pagi teman-teman akan ditanamkan karakter Kristus melalui chapel pagi atau devotion gitu ya. Mari datang ke sekolah Cerdas Bangsa. Ya, alamatnya ada di sama dengan gereja GPP KCBN ya. Dan jam kerjanya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, teman-teman boleh menghubungi atau bilang sama mama papanya ya, suruh lihat acara ini. Boleh menghubungi kalau TK bersama dengan Mem Sondang di nomor ini. Kalau SD bersama dengan Miss Novi ada di nomor ini ya. Kakak tunggu loh kedatangan teman-teman semua ya. Oh iya Kak, aku juga pengen bilang, aku juga lulusan sekolah ini loh. Oh iya benar. Iya Kak Ella itu dong. lulusan sekolah sini ya. Iya, jadi aku pernah diajar sama Kak Fani juga. Oh iya, aku gurunya ya. Iya, keren Sekarang banget. anaknya udah segede gini. Luar biasa. Jadi kalau kalian yang mau sekolah terus diajar sama Kak Fani nih, jangan lupa daftarin dirinya ke sekolah ini ya. Sip, ada sukacita ya Kak ya? Ada dong. Amin. Ayo teman-teman, kita tunggu kedatangannya kalian ke tempat ini ya. Nah sekarang kita mau akhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Kita mau tutup ibadah kali ini ya, yang akan dipimpin oleh Kak Ella. Silakan Kak Ella. Sekarang kita siapkan hati kita mau berdoa dan menyembah Tuhan. Aku menyembahmu. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di
menutup acara ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa memiliki hati sebagai seorang raja Tuhan, hati hamba Tuhan. Berkati kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.